mengucapkan selamat datang kepada tim asesor BEM PT, Profesor Dr. Rudiat SPMT, Dr. Insinyur Aswati Hindaryani MSc, dan Bapak Ikhwanul Hakim. Terimalah pengalungan syal dari Penari Gandrung berupa batik khas Banyuwangi, wajib kampung Setimas. Ini merupakan suatu bentuk persatuan dan kesatuan yang melambangkan di dalamnya. Kami persilahkan tim asesor memasuki kampus. Silakan duduk di tempat yang disediakan. Inilah persembahan dari ITBM Banyuwangi, tarian Jejer Nanggung oleh mahasiswa ITBM Banyuwangi. Selamat menikmati.
akademika dipersilakan menuju tempat yang disediakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi beserta jajarannya. Yang kami hormati BPH ITBM Banyuwangi beserta jajarannya. Yang kami hormati dosen dan seluruh sivitas akademika ITBM Banyuwangi, dan yang kami hormati pula tim asesor dan PT. 1. Profesor Dr. Widayat STMT dari Universitas Diponegoro. 2. Dr. Insinyur Aswati Mindaryani MSc IPU dari Universitas Gadjah Mada. Dan yang ketiga, Bapak Ikhwanul Hakim, perwakilan dari BAN PT. Kami ucapkan selamat datang di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Banyuwangi. Mengawali kegiatan asesmen lapangan program studi teknik kimia ITBM Banyuwangi, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teriring doa semoga acara berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Kepada dirijen dipersilahkan. Hadir. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi kandung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita bersatu.
Dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga, sambutan oleh Rektor ITBM Banyuwangi kepada Bapak Haji Nawahid MPD, kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah nabiyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi aqwala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Tim Asesor dari BPT. Yang pertama Bapak Dr. Hidayat STMT, Bapak Profesor Dr. Hidayat STMT dari Undip lulusan BPT. Yang kedua, yang terhormat Ibu Dr. Aswati Windaryani, MSc IPM dari BPT, aslinya dari Gajah Mada ini. Kemudian tidak lupa juga Pak Ikhwanul Hakim dari BPT, yang saya hormati. Yang terhormat Ketua PDM, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyuwangi, Muklis. Kemudian Ketua BPH Pak Musyahadi, Bapak-bapak dari Warek yang ada, Warek 1 dan 3, dan Bapak Prodi dan biro-biro lembaga yang ada, yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini berkat taufik hidayah dari Allah, kita bisa dipertemukan di acara pagi hari ini, yaitu acara asesmen lapangan atau akreditasi pada hari Kamis dan Jumat besok. Kami ucapkan terima kasih pertama dari Rektorat, kami Rektor menyampaikan selamat datang pada Bapak-bapak, Pak Bidai dan Ibu Aswati, Bapak Hakim yang telah mengejarkan kakinya di bumi Belambangan. Nah, mudah-mudahan kehadiran semua nanti akan berkah bagi kami semua yang ada di ITBM ini. Kemudian Bapak yang saya hormati, sekelas mungkin kita semacam perkenalan dulu aja kami akan pada organisasi kami di ITBM, yaitu kami sendiri sebagai rektornya Pak Dayat dan Bu Aswati Nawahid. Kemudian kami punya wakil rektor Warek 1 yaitu Pak Ramadi, ya. Warek 2 adalah Pak Fatkur Rahman, dan Warek 3 adalah Pak Syarif Yamedi. Kemudian kita didampingi oleh pemilik dari ITBM ini yaitu Muhammadiyah. Di sini ada Ketua PDM Pak Dr. Mugus, itu dari Muhammadiyah. Dari Ketua BPH yang mungkin tadi pagi membersamai Pak Widaya dan Bu Aswati, ya, Pak Musyahadi sebagai saya ini. Ini sebagai Ketua BPH-nya. Dan kami sampaikan bahwasanya kami di sini Pak Dayat masih relatif muda, masih baru, tapi ini masuk semester kelima mulai awal
tahun 19, tapi kami mulai beroperasi tahun 20 ya, 20. Nah, saat ini masuk sekitar 5 dan ada 3 prodi yang seperti itu. Nah, kemudian kami nanti mohon maaf betul tadi begitu hadir disambut dengan tarian-tarian gandrung itu maunya kita undang si Rahel ya, tidak bisa itu Farel ya, Farel ya. Dan saya ini kemudian tadi mohon maaf Pak Bu Aswati utamanya naik agak tinggi tadi ya, tangganya agak lama itu ya, agak tinggi betul ya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan nanti tetap semangat beliau-beliau soal sini. Kami nanti sepatutnya akan menimba ilmu dan sebagainya. Bapak mungkin akan memotret bagaimana keadaan kami, bagaimana yang ada di LKPS atau LED yang sudah dikirim pada BPT. Nanti monggo Bapak sekalian, kami sepatutnya kami akan mengikuti hasil dari potret yang ada itu nanti. Ya. Saya kira itu aja dari kami. Sambutan dari kami. Sekali lagi. Oke. Ini kita punya 3 prodi agribisnis, prodi teknik industri dan teknik kimia yang pada hari ini sedang di asesmen lapangan akreditasi. Dari prodi agribisnis itu ada prodinya yaitu Bapak Anas, Pak Anas ya, itu agribisnis sudah kemarin Pak ya, tapi masih daring Pak, daring ya. Kemudian sudah ada hasilnya apa itu baik gitu ya, itu hasilnya kemarin mungkin masih 2 bulan lalu selesai ya. Kemudian teknik industri ini sudah ada tugas Pak di luar ya, kamudinya hadir. Dan untuk teknik kimia ini Ibu Yuni nanti malam. Nah ini kamudinya Pak ya. Dan hari ini ada 5 dosen, mulai dari itu Bu Ayu katanya, kemudian Bu Alif, Bu Yuni tadi, terus Pak Ansori ya, Pak Ansori dan Bu Ratri. Nah, ini enggak jauh-jauh Pak, dekat-dekat aja, yang jauh dari Madura ada, dari Gresik ada Pak ya, bahan kimia ini yang nanti akan banyak bercengkrama dengan Bapak dan Ibu tentang kimianya itu. Nah, kemudian ada BPM, ini Pak Amin ya, ini LP3M nya gitu ya, itu LP2M nya Pak Dr. Asrofi ya, yang kami semuanya. Mungkin itu nanti itu sekedar perkenalan aja terus sekalian agar kita nanti akan bersama-sama Bapak Widayat dan Ibu Asmani selama 2 hari di sini. Mudah-mudahan kita berjalan selama 2 hari ini tidak ada apa-apa, lancar saja gitu berarti ya. Gitu. Ya. Saya kira itu aja dari kami dan terima kasih atas kedatangannya. Kami sampaikan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang keempat, pengarahan dari perwakilan tim asesor Ban PT oleh Profesor Dr. Widayat STMT. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur padillah senantiasa manjatkan Subhanahu wa ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Tentunya ini adalah nikmat. Yang kedua, kita bisa bersilaturahmi. Kami bertiga atas nama Ban PT, saya Widayat dari Universitas Diponegoro, kemudian Dr. Aswati Widaryani dari
Universitas Gadjah Mada dan Mas Iqmanul Hakim. Ya, kita bertiga mewakili dari Ban BT diminta melakukan verifikasi atau asesmen lapangan pada prodi teknik kimia dari DPM Banyuwangi. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, ada lupa juga, marilah kita senantiasa manjatkan sholawat dan salam kita, ya, mudah-mudahan kita dengan senantiasa mengucapkan sholawat kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Suri Tuladan Nabi Muhammad SAW. Bapak Rektor yang saya hormati, kemudian Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, saya izin untuk mewakili dari Ban BT menyapa Bapak Ibu. Kemudian Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah, kemudian Bapak Kaprodi dari Teknik Kimia, Teknik Automotif dan Teknik Industri, serta Bapak Ibu semuanya. Kami sampaikan tadi saat kita mewakili dari Ban BT untuk melakukan verifikasi. Jadi namanya verifikasi berarti kan pembuktian apa yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan kurang-kurang yang disampaikan Bapak BT untuk melakukan akreditasi sebagai bentuk jaminan mutu eksternal dari prodi teknik kimia ini. Jadi kita memperoleh mandat selama 3 hari dari hari ini sampai dengan tanggal 8, dan jadwal sudah kita sampaikan aktivitas yang kita lakukan nanti seperti apa kita sampaikan dalam jadwal. Kemudian di dalam pelaksanaan ini tentunya kita senantiasa menjunjung tinggi kode etik. Jadi ada kode etik asesor, kemudian ada kode etik dosen, bahkan kalau di teknik itu nanti ke depan ada kode etik insinyur. Karena perguruan tinggi, kemudian jurusan teknik itu kan yang menghasilkan sarjana teknik yang nanti kalau berprofesi di bidang keinsinyuran itu wajib memperoleh gelar insinyur. Nah, profesi di keinsinyuran itu tidak hanya bekerja di pabrik, bekerja di mana di institusi apapun. Nah, dosen itu juga bagian dari bentuk praktek keinsinyuran. Di sana ada sebagai konsultan, di sana ada kegiatan pendidikan yang disampaikan adalah bidang-bidang keinsinyuran. Seperti di semester 5 ke atas itu kan bidang-bidang keinsinyuran semua. Kemudian sebagai peneliti dan juga pengabdian masyarakat, nah itu kan bidang-bidang keinsinyuran. Jadi kita bekerja di sini kalau orang teknik ini ya pada posisi saya, karena saya sebagai asesor di sini mewakili Ban BT, berarti saya memegang kode etik asesor, kode etik dosen, dan juga kode etik keinsinyuran, di mana kita harus senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, ya, keterbukaan di dalam aktivitas kita. Bapak Ibu, terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu, mulai dari turun dari pesawat tadi kita dijemput, Pak, terima kasih. Kemudian sampai di TBM disambut dengan tari gandrung, ya. Tadi saya pikir itu seperti apa? Ludruk. Iramanya seperti ludruk. Pak, ini ludruk ya? Itu hanya saya batin, mudah-mudahan bukan. Jadi untuk sambutan mungkin budaya dari sini ya. Seorang insinyur kadang juga harus memperhatikan adat istiadat di dalam memegang kode etik juga, karena kalau tidak memperhatikan itu bisa jadi apa yang kita lakukan menjadi berhenti, menjadi tidak
berlanjut. Satu contoh kemarin kita bahas itu adalah terkait dengan adat di Bali, adat nyepi yang nyata aja lah. Tapi semua aktivitas keinsinyuran kan berhenti. Kalau seorang insinyur melanggar itu, otomatis bisa jadi pekerjaannya bisa jadi amburadul malah. Nah itu kan namanya memegang adat. Demikian juga di sini ada adat, ya mudah-mudahan tidak bertentangan dengan apa yang Bapak Ibu yakini di agama Islam. Nah ini bentuk dari penghormatan ke adat itu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Bapak Ibu dari Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah atas sambutannya. Kemudian Bapak Ibu, aktivitas kita nanti akan kita mulai dengan presentasi dari pihak ITBM ya, akan menyampaikan profil ataupun bagaimana. Ini kalau memang mau menyampaikan kita terbuka. Namun kalau tidak ada berarti kita akan langsung kepada materi asesmen lapangannya. Kita kembalikan kepada pihak ITBM. Jadi intinya biasanya pihak institusi akan menyampaikan seperti apa itu institusi saat ini, kemudian hal-hal yang terkait dengan kurang akreditasi mulai dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 9, capaian-capaian atau bahkan ingin menyampaikan juga koreksi di awal, kita sangat terbuka Bapak. Kami akan persilakan dari pihak ITBM untuk menyampaikan itu sebagai pengantar, dan kami bertiga kalau ada yang kekurangan mohon maaf ya, selama nanti di sini mungkin ada yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya mohon maaf. Salam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Kita ucapkan alhamdulillah bersama untuk menutup acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya sedang membawa acara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sepenuhnya saya serahkan kepada tim asesor. Waktunya agak macam-macam, cukup 20 menit saya 20 menit ya. Segera saja tentang ITBM Banyumas. Ini adalah persiapan pembuatan gambaran ITBM. Monggo dilanjut Pak Sawi. Nah, jadi kami katakan tadi mulai sini pamong, kemudian penjagaan mutu, capaian itu dan rencana pengembangan kita gambarkan sekilas. Itu lanjut Pak Radi. Jadi kita punya moto atau slogan ITBM itu adalah Smart Village for Smart Future Campus. Alamatnya di Jalan Diponegoro, Pak. Kerajaan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Sehingga jarak dari Kota Banyuwangi sekitar 36 kilo, ya. Sehingga Bapak ditambah di Genteng sementara ini. Dari Surabaya sekitar 26 km itu ITBM. Dan gedung itu masih master plan Pak ya. Lanjut Pak. Mengenai visi dan misi sebagaimana yang sudah ada di dalam LED juga seperti itu Pak. Jadi kami wujudkan KPU Islami yang unggul, bermartabat, berwawasan teknologi dan sosio-ekonomi, memberikan kontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan bangsa. Walaupun kami dikatakan jadi visinya adalah kampus Islami, unggul, bukan berarti kita hanya menerima dari apa yang beragama Islam, tidak. Dari semua agama bisa masuk lagi. Itu biasa. Dan visinya seperti ada di bawahnya itu Mas Kira, kemudian pembinaan aktivitas juga terus sampai yang terakhir mengembangkan kegiatan pengajaran, penelitian, pengabdian dan kemajuan masyarakat dan bangsa.
nanti akan masuk dalam penetapan di kriteria ke saya dan sebagai kriteria itu. Lanjut lagi. Pertama, sebagaimana biasa kita melalui modul berikut Edibel dan sebagainya. Artinya Edibel itu setiap program studi dapat terlihat pada proses pemilihan ketua dan sekretaris program studi. Pada satu statuta ITB Banyuwangi, rektor berikan hak penuh kepada program studi agar dapat memilih pimpinan prodi berdasarkan hasil musyawarah tingkat prodi, sehingga betul bisa dipercaya kredibel betul ya. Yang kedua adalah transparansi, jadi keterbukaan di dalam rencana dalam prodi itu secara terbuka transparan mengenai rencana untuk KKN, PKL dan PKL-nya juga semua dibahas dalam prodi itu. Yang berikutnya adalah yang ketiga, akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan, transparan, kemudian bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Terdiri 3 tahapan, yaitu akuntansi, akuntabel perencanaan program, kemudian pelaksanaan program, dan monitoring atau evaluasi program setiap kegiatan menerapkan prinsip PPEPB ya. itu awalnya. Yang keempat, bertanggung jawab dilaksanakan dengan acuan yang jelas terdapat dalam SOP di setiap program studi. SOP menjadi acuan untuk setiap kegiatan. Kemudian yang kelima adalah adil. Seluruh dosen diberi kesempatan melanjutkan pendidikan sebagai upaya pengembangan SDM. Begitu juga kesempatan mengikuti diklat, workshop, pelatihan dan bersifat penyegaran pengetahuan sesuai keahlian, dan juga mengikuti seminar nasional dalam negeri maupun internasional. Tentunya kembali masih daring. Terus ini struktur organisasi, karena kami masih kecil Pak, jadi hanya 3 prodi, kita buat seperti ini aja ya. Itu strukturnya organisasi. Ada sistem penjagaan mutu SPM ya. Di tingkat Banyuwangi ditangani oleh LP3M. Setiap program studi juga mempunyai divisi penjagaan mutu yang bertugas membantu proses PPKP setiap kegiatan di program studi. Proses PPKP telah dilakukan oleh LP3M dan pada bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini seperti itu. Jadi yang didukung dengan beberapa dokumen-dokumen nanti tentunya ada dalam persiapan oleh teman-teman dari prodi kimia. Ya lagi. Capaian SDM tetap program studi DTPS. Total seluruh dosen tetap pada ketiga program studi di atas adalah sebanyak 17 orang. Terus fungsional 17 dosen tetap di ketiga program studi sekarang adalah tenaga pengajar non musuh. Dari 17 dosen tetap di ketiga program studi, 8 orang sudah mengikuti pekerti dan 9 orang belum sudah mengikuti apa-apa, sudah mulai daftar ya. Kemudian 8 orang tersebut sudah menyiapkan administrasi untuk pengurusan jabatan fungsional asisten ahli dalam tahun ini. Diagram seperti itu ya. Namanya lanjut lagi capaian SDM untuk DTPT ya. Sementara itu total seluruh dosen tetap perguruan tinggi yang pernah mengajar pada ketiga program studi di TPM banyaknya berjumlah 7 orang. DTPT merupakan dosen yang mengajar pada seluruh program studi di lingkungan ITBN Banyuwangi pada mata kuliah umum seperti AIK, yaitu Islam dan Kemuhamadian, ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Osing, matematika dan FKDU. Ya. Beda istilah Kemuhamadian itu merupakan ciri khas dari asal kita Pak ya. Itu ada AIK. Nanti ada kalau di lain itu ada Tridharma, kita ada nama Catur Dhamma ya. Yang keempat adalah AIK tadi itu penekanan pada Al-Islam dan Kemuhamadian. Itu diagramnya seperti itu. Untuk AGB teknik kimia yang pintunya 33% ya, karena kita berikan 1 orang. Itu lanjut ya. Capaian RPS berbasis OB untuk ketiga program studi. Total RPS itu berbasis OB ada 131 buah RPS.
PPS tersebut memuat unsur skema pembelajaran secara project based learning, case study, dan discovery learning. Kami masih mengembangkan pembelajaran berbasis luaran atau dalam proses dan gambar seperti itu. Kemudian capaian kegiatan penelitian dari ketiga program studi dari 17 dosen tetap atau DTPS, beberapa dosen telah melakukan penelitian dalam 2 tahun terakhir, TS 1 sampai TS ya. Kemudian tahun 2021 TS 1 itu 5 kegiatan, tahun 21-22 tahun sekarang ini ada 12 kegiatan. Ini kegiatan untuk penelitian yang sudah dilaksanakan dan akan ya. Nah, untuk teknik kimia yang warna itu ungu itu ada 29,41%, itu ada 5 kegiatan ya, kegiatan yang dilaksanakan. Yang lainnya hampir sama, yang besar adalah dari AGB. Aja lagi, yang berbeda orangnya apa sih? Oh ya, dari 17 dosen tetap program studi, beberapa dosen sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 2 tahun terakhir. Ya, ini satu kegiatan pengabdian dilakukan di tempat mitra yaitu Desa Gedeng Kulon yang kebetulan kita tempati ini ya. Kemudian Desa Kaliposo, Desa Kalibaru, beberapa SMA, SMK dan lainnya. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa sebagai pembantu peneliti. Jadi kalau dihitung tahun 2021 TSM 1 itu ada 5 kegiatan ya. Kemudian tahun 2021-2022 ada 12 kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat. Diagram seperti itu. Untuk kimia mencapai 36,84%, kemudian untuk AGB itu 36,4%, dan untuk industri 26,30%. Semua 7 kegiatan yang paling banyak di kimia untuk kegiatan pengabdiannya ya. Nah, kemudian capaian publikasi ketika berstudi dari 17 kegiatan penelitian dan 19 kegiatan pengabdian masyarakat 2 tahun terakhir, sebagian sudah ada luaran publikasinya di jurnal nasional maupun internasional pada tahun 2021-22. Tahun 2021 itu ada sebanyak 15 artikel. Tahun 2021-22 tahun sekarang ini ada 25 artikel. Nah, jadi diagramnya seperti itu. 50% itu 20 artikel dari teknik kimia. Nanti teman-teman bisa semua bukan ya, ada ya. Terus dia harus ada ya, ada. Kemudian untuk AGB itu 13 artikel, dan untuk teknik industri ada 7 artikel. Apa itu? Artikel ya, itu nasional, terakreditasi ya, SINTA, kemudian internasional, dan internasional indikator 17%. Dan capaian HAGI, jadi HAGI dan ISBN kegiatan program studi tahun 2021 belum ada, masih tahun pertama sekali Pak, kita masih awal betul ya, bersifat berkali segalanya. Tahun 21-22 sudah ada 5 HAGI yang sudah dapat itu. Kemudian jenis karya tulis dan 30 ISBN buku aja. Jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir, ini pertama kali seperti itu keadaan mahasiswa. Tahun pertama tahun 2021 pertama dibuka pendaftaran itu yang masuk AGB 28 orang, teknik kimia 5 orang, yang paling kecil karena mungkin nggak takut gimana ya, teknik kimia itu ada 5 orang, teknik industri 25 orang. Kemudian tahun kedua tahun 21-22 agribisnis sebanyak 15 orang, teknik kimia itu meningkat ada 13 orang, dan teknik industri 8 orang. Tahun 22-23 yang baru aja yang itu agribisnis 10 orang, teknik kimia agak turun dikit ya, tadinya 13 jadi 7 orang, dan teknik industri 6 orang.
ini jumlah mahasiswa selama 3 tahun terakhir kita masuk semester 5 hari ini Pak ya. Ini jumlahnya. Nanti mungkin ada yang berkurang juga ya, sebagian berkurang juga keluar dan sebagainya. Kita lagi. Prestasi mahasiswa dalam 3 tahun terakhir ya. Kejuaraan nasional tapak suci tahun 2021 ya. Kemudian kejuaraan sepak bola regional se-Jawa Barat ya, 21. Kejuaraan silat nasional tahun 22 ya. Ini regional se-Jawa Barat ya Pak ya. Ya. Kemudian program pembinaan mahasiswa wirausaha P2WM TP ya, tahun 22 ini baru saja kemarin Pak. Alhamdulillah kita pertama kali mencoba atas bimbingan para dosen ini bisa masuk 1 orang. Kemudian yang baru-baru kemarin pengumuman seminggu lalu itu masuk dan lolos nominasi top 150 sosial project program Innovatrix tahun 22. Alhamdulillah. Nah, kami sudah agak bangga Bu, sudah bisa gitu ya, mencoba keluar dalam hal prestasi mahasiswa. Lanjut, kemudian kita punya rencana pengembangan tahun 2022-2023 sampai 30, yaitu penguatan layanan instansi dan peningkatan kualitas output. Ya. Asalnya terwujudnya kurikulum berbasis KKNI dan berorientasi pada UB. Ya. Itu programnya workshop persiapan dan kebijakan kurikulum dan LPS berbasis UB. Indikator nanti kita adanya kebijakan panduan kurikulum KKNI dan LPS berbasis UB. Sana. Dan nanti juga ada MUNEF implementasi rencana pembacaan berbasis UB. Kemudian juga sasaran terpenuhnya standar infrastruktur utama yang dapat mengoptimalkan layanan akademik untuk menopang konsep teknoprener dan sosioprener. Itu ada program pengembangan sistem pengelolaan pengembangan Sarpas, pemenuhan standar penggunaan layanan infrastruktur dan memadai. Indikatornya terbentuknya sistem pengadaan aset dan Sarpas secara baik, terpenuhi rasio gedung ruang kelas dan perangkatnya secara memadai. Kalau saat ini insya Allah kita sudah memadai untuk jumlah mahasiswa dan ya, ruang gedung dan sebagainya. Dan berikutnya mematapkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dengan aktivitas akademika. Programnya ada 4 program ya, itu peningkatan sistem informasi akademik, kemudian masalah keuangan dan informasi SDM. Nanti indikatornya seperti itu, kita berdasar CAK dan sebagainya, ada informasi keuangan dan juga informasi tentang SDM. Yang berikutnya sasaran tumbuhnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini program kebijakan dasar penelitian dan pengabdian masyarakat sampai yang itu jumlah haki paten dan cipta misalkan nanti untuk bisa diprogramkan supaya semakin banyak. Nanti indikatornya adalah rapatnya rencana pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang jelas. Ini pun sudah berjalan, Bapak juga pengajuan teman-teman dosen ajukan pada LP2M ya, untuk penelitian ini. Ya. Kemudian peningkatan aktivitas ilmiah per dosen per tahun. Meningkatnya jumlah haki, paten dan hak cipta per dosen per tahun. Saya kira itu Bapak Udaya dan Pak Sati yang akan sampaikan sekilas tentang IPPM. Tentunya kami yang masih baru ini usia muda belajar Pak Udaya dan belajar untuk mengikuti atau dari perguruan tinggi yang sudah oleh kementerian. Nanti kami masih mungkin belum sempurna. Itu nanti di kami juga akan mohon Bapak Udaya dan Pak Sati akan berikan semacam gambaran apa ya, harusnya seperti ini sebagainya itu. Pak kami ambil betul masih banyak kekurangan gitu. Jadi mudah-mudahan nanti potret Bapak dan
Ibu nanti bisa memutar ITPN dibawa ke BNPT sebagaimana adanya. Sebenarnya tetap aku bisa nambahin sebagainya. Alhamdulillah. Saya berharap BPN bisa berkembang semakin bagus ke depannya. Mudah-mudahan kita pada ini akan menambah kegiatan yang pastinya bisa melaksanakan pembelajaran di BPN semakin bagus. Saya kira itu saja dan terima kasih atas segalanya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.